Agama bukan Tuhan. Sebagian orang menganggap agama adalah pakaian. Sebagian kecil menganggapnya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagian orang menganggap agama lemah sehingga perlu dibela. Sebagian kecil menganggapnya payung besar untuk berlindung di bawahnya. Sebagian orang menganggap agama itu senjata. Hanya sebagian kecil yang menganggapnya pusaka. Sebagian orang menganggap agama itu Tuhan. Sebagian kecil yang sadar bahwa itu sama saja menyekutukannya. Agama bukan apa yang tampak di permukaan, karena mutiaranya bertebaran di kedalaman. Untuk itulah kita disuruh untuk mengkaji, karena membaca saja belum tentu punya arti. Kenapa seseorang disebut sedang mendalami agama? Karena ilmu agama itu adanya di kedalaman, bukan di ketinggian. Mereka yang menyelami kedalaman ilmu agama tidak akan pernah merasa tinggi. Semakin dalam ilmunya, semakin merendah dia di hadapan manusia lainnya, bukannya semakin meninggi. Nilailah seseorang yang berakal dari bagaimana cara dia memahami agamanya. Karena periwayat itu banyak, periwayat ilmu banyak, tapi yang memahaminya sedikit. Yang belajar agama di luar negeri atau dalam negeri banyak, tapi memahami dan mengaplikasikannya sedikit. Yang berhaji tiap tahun banyak karena menjalankan perintah agama, tapi ketika pulang mereka tak mampu menyelesaikan masalahnya di kampung sendiri. Kalau tidak ada label hajinya, di depan namanya sewot dan marah, seperti orang yang kehilangan agama. Agama dikambing hitamkan. Ya Tuhan, aku ini kalau bicara seperti proklamator, padahal aku seorang provokator. Ya Tuhan, aku membela agama, padahal agama tidak perlu dibela, yang sejatinya dibela itu aku oleh agama. Ya Tuhan, memang agama itu menjauhkan orang dari berbuat dosa, tapi berapa banyak orang melakukan dosa atas nama agama. Ya Tuhan, ibadahku sering molor, waktuku setiap hari sering teledor, kalau belajar sering kendor, kalau menilai orang seperti auditor, padahal aku yang Victor. Ya Tuhan, maafkanlah akhlakku yang kotor. Nah, yang artinya berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Banyak sekali karangan artis, mahasiswa yang bergiat dengan tren ini, yakni hijrah. Mereka berubah dari pakaiannya, dari menggunakan cadar, celana di atas mata kaki, berjenggot, bersorban, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ucap yang mengikuti tren hijrah. Kalangan artis atau yang baru belajar agama, mereka belajar kepada ustadz-ustadz yang dikenal dengan slogan kembali kepada Quran dan Sunnah. Semangat mereka belajar agama memang sangat perlu dicontoh, tapi keinstanannya perlu ditimbang lagi. Kenapa harus ditimbang lagi? Jelas, karena mencari ilmu itu tidak instan, apalagi belajar ilmu agama, tidak secepat yang dibayangkan. Mendengarkan ceramah lalu bisa 2 hadis, 3 hadis tanpa mengetahui hadis itu derajatnya sahih atau doif. Tidak tahu fikih yang detailnya, tidak tahu Al-Quran secara asbabul nuzulnya. Ini perlu mengaji, mengasah jiwa dengan metode yang sangat lama dan mendalam. Kalau instan seperti mengikuti kajian pesantren kilat, sudah itu dengan penuh percaya diri. Ketika keluar kajian, pendapat ustaz-ustaznya ditelan mentah-mentah dan diamalkan di kalangan masyarakat. Setelah pulang kajian, ia merasa percaya diri. Waduh, ini masyarakat salah dari pakaiannya. Mereka isbal. Tidak seperti kata ustaz-ustaz yang saya ikuti. Benar kata ustaz-ustaz saya, masyarakat pada awam, padahal ada hadis dilarang isbal. Setelah sholat dan sebelum sholat bersalaman, setelah sholat wirid dengan keras padahal Al-Quran dan sunnah tidak ada dalilnya. Benar-benar bid'ah. Yang lebih parahnya, orang meninggal malah ditahlilkan, masyarakat ngajinya pada keliru ucapnya. Padahal hijrah itu bukan dinilai dari style. Jangan berhenti di situ aja, tapi hati pun harus ikut hijrah. Buang sifat sudah merasa lebih baik dari orang lain yang berbeda. Kalau sudah di sini, hijrahmu semakin cantik dibarengi dengan hati yang bersih. Hijrah dijadikan ladang bisnis juga atau label agama. Alasan ideologis dipoles hingga menjadi keuntungan ekonomis. Ayat-ayat Al-Quran menjadi label untuk menjual pakaian. Akhirnya agama tak ubahnya badan usaha. Islam kafah hanya berkedok mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bukannya saya mengatakan hijrah itu jelek. Tidak. Hanya menyarankan, ketika hijrah akhlaknya pun harus lebih baik daripada sebelumnya. Jangan merasa lebih baik, jangan merasa paling pintar, apalagi baru belajar agama. Entah dari mana datangnya label hijrah itu. Siapa yang pertama kali membumikan? Jelas beda sekali dengan hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Yang sering dilupakan dalam berhijrah adalah sikap mereka yang selalu merasa benar. Seolah-olah dengan berjenggot dan tidak isbal, paling merasa sunnah. Kata mereka yang hijrah ini sudah Nabi dalilnya jelas katanya begitu.
Mereka berhujah dengan hadis Nabi, cukurlah kumis kalian dan biarkanlah janggut kalian. Dalilnya benar, tidak ada yang salah. Memang Nabi yang menganjurkan berjenggot agar membedakan dengan orang musyrik. Kalau saya tambahkan seperti ini, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Muljam, mereka semua berjenggot. Lalu di mana letak perbedaannya? Ada di akhlak. Kita mengikuti siapa jenggotnya? Jenggot Nabi apa jenggot Abu Jahal? Apakah Nabi atau mereka? A3. Ya, Abu Lahab, Abdullah bin Muljam, Abu Jahal. Nah, peran sikap ini yang selalu dilupakan oleh kita. Berjanggut bagus, baik, tapi kalau raja korupsi, membunuh, kasar dengan orang, melontarkan kata-kata bid'ah, syirik, kafir, apakah itu jenggot Nabi? Jelas bukan. Tidaklah seseorang lelaki semakin panjang janggutnya melenggi genggamannya, kecuali hanya bertambah kurang kecerdasannya. Ini menurut Ibnu Ziyad. Maksudnya, dari sebuah syair yang diubah dalam bahar mata koribnya. Ketika pemuda mempunyai jenggot lebar dan panjang sampai pusarnya, maka akalnya, kecerdasannya berkurang, sekurang panjang jenggotnya. Semakin panjang, semakin kurang. Nah, ini dalam artian jenggotnya jenggot center ini jenggot Abu Jahal dan lain-lain seperti itu. Karena tidak diiringi dengan akhlaknya. Nah, jika ada yang berjenggot baik, tawadu, rendah hati, seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Syed Alwi Al-Maliki, sekelas Imam Mazhab, tentu jenggotnya masuk ke hati dan kesunahan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang berhijrah saat ini. Bahayanya ketika sudah membid'ahkan, mengkafirkan, serta menyesatkan, apakah ini sikap yang diajarkan Nabi? Padahal dulu Nabi Muhammad SAW berjuang mengislamkan umatnya dari tidak beragama menuju yang beragama. Sekarang mereka mengkafirkan yang sudah beragama. Hadis yang sering keluar kullu bid'atin dolalah yang tidak pernah diajarkan Nabi dianggap bid'ah oleh mereka. Begitu sempit dunia ini. Ketika agama kehilangan Tuhan. Dulu agama menghancurkan berhala. Kini agama jadi berhala. Tak kenal Tuhannya. Yang penting agamanya. Dulu orang berhenti membunuh karena agama. Sekarang orang saling membunuh karena agama. Dulu orang saling mengasihi karena beragama. Kini orang saling membenci karena beragama. Agama tak pernah berubah ajarannya dari dulu. Tuhannya pun tak pernah berubah dari dulu. Lalu yang berubah apanya? Manusianya. Dulu orang belajar agama sebagai modal untuk mempelajari ilmu lainnya. Sekarang orang malas belajar ilmu agama. Sekarang orang malas belajar ilmu lainnya kalau sudah belajar ilmu agama. Sekali lagi, agama tidak pernah berubah. Agama mengajarkan kebaikan, yang perbuatan jelek, cabul, kejam, pembunuhan, kekerasan itu semua hanyalah oknum-oknum agama. Karena sejatinya agama mengajarkan kebaikan.